Ya, jadi kemarin saya bermalam di Palembang, Cengho, Masjid Cengho. Masjid Cengho. Nah, jadi Masjid Cengho ini dibangun oleh komunitas Cina Muslim. Oh, Bangun komunitas Cina Muslim, mengenang jejak-jejak jasa-jasa dan jejak kehadiran apalah Cengho di sana. Dan dia juga punya keturunan di sana. Nah, jadi saya bermalam di sana, kebetulan ada security-nya gitu kan. Jadi saya dengan meminta izin terlebih dahulu pasti ya. Nah, saya izin tidur di sana di TPA. Di TPA di sana kan. Saya nyaman lah di situ. TPA ada kipas gitu kan. Motor ada yang jaga gitu. Seneng ya. Bangun pagi stres gitu. Kalau setiap masjid yang Anda singgahi seperti itu enak aja kali ya perjalanan. Aman, hotel. Jadi memang kita orang muslim ya, musafir ini ya, masjid itu salah satu tempat kita ya, selain berteduh, menyembah, tempat persinggahan yang paling aman dan efisien dan paling ekonomis ya pastinya. Karena situ rumah Tuhan. Rumah Tuhan ya, dijaga selalu sama Tuhan gitu. Dari situ aman ya, nggak ada apa gitu insiden-insiden aman. Saya juga akrab. Itu kebetulan malam Idul Adha. Masya Allah. Nah, sekalian takbiran ya? Oh, bukan, besoknya yang belum ada. Oh, besoknya. Jadi mereka lagi siap-siap kambing. Prepare ya? Nyiapin kambing. Jadi kalau kawan-kawan nanti ke Palembang ya mampir aja nanti di Masjid Cengho ya. Cengho. Setelah dari Palembang, lanjut OTW jam berapa lagi tuh pagi-paginya? Saya habis sholat subuh langsung berangkat. Sholat subuh langsung berangkat. Lewat Jambi, sungai apa ya? Batanghari. Di Jambi itu ada sungai Batanghari, sementara di Palembang itu ada sungai Musi. Nah, sungai Musi itu gede-gede bos. Sungai yang besar itu ya? Gede banget, luas. Jadi Belanda juga lewat situ dulu pas penjajah kita masuk ke situ. Kapal-kapalnya bisa masuk. Tuh, masuk ke Sungai Musi. Sungai Musi, Sungai Batanghari bisa lewat gitu karena memang dalam. Cengho juga lewat situ. Gitu. Berarti sepanjang perjalanan Anda melewati kedua sungai tersebut ya? Ya, jadi Sungai Musi itu ada yang udah kita nggak jarang lagi itu jembatan Ampera. Nah, itu udah nggak asing tuh. Jembatan merah. Iya. Lewat situ juga? Lewat situ sih Sungai Musi itu. Lewatin. Saya lihat sih biasa aja. Karena kalian kebetulan orang situ kan? Iya. Beda sama kita yang belum pernah ke sana, pasti wah luar biasa gitu. Cuman saya emang lihat sungai itu luar biasa bos. Luas luar biasa bentaran besarnya. Iya, gitu. Luar biasa baru itulah ada sungai segede itu. Iya. Setelah itu Jambi, saya ada teman di sana. Ada teman, saya nggak singgah. Saya singgah di masjid jam 12 siang, sholat zuhur. Saya sholat zuhur di situ, lanjut lagi berangkat sampai di Jambi, habis Jambi perbatasan Riau Jambi. Saya bermalam di sana di pom bensin. Ya, di pom bensin. Setelah itu ya di pom bensin di Riau. Dan itu masih relatif aman. Masih aman ya, tidak ada halangan segala macam. Ya. Cuma gitu ya. Ini yang saya tangkap dari Bang Hotmar itu kalau dia pasti persinggahannya hanya ada dua ya. Kalau nggak masjid, dia cari pom bensin ya. Karena ya memang apalagi statusnya kerja dan masih menyandang status mahasiswa kan. Ya jadi carinya yang ekonomis ya. Kalau bisa yang nggak pakai duit lah. Kalau bisa di masjid atau kalau enggak ya di pom bensin ya. Ya, tapi tetap harus izin kepada yang punya security atau satpam. Setelah dari situ gimana? Lanjut lagi. Nah, malam terakhir saya bermalam di perbatasan antara Sumatera Utara dengan Riau. Itu udah lewat lah di Rantau Perapat. Itu udah Sumatera Utara. Rantau Perapat. Mungkin setelah Kota Pinang, daerah Kota Pinang saya bermalam di sana. Sebuah masjid juga. Tapi di sini nggak ada security, nggak ada CCTV dan di pinggir hutan gitu. Wah, nemu kejadian apa tuh di situ tuh? Kayaknya seru. Jadi saya di depan itu sekitar 10 meter ada warung, di belakang itu ada rumah-rumah. Tapi jarang ya. Rumahnya apa padat tempat? Nah, jadi jam 11 ada anak-anak kecil naik motor tidur juga di
di teras masjid itu sekitar 5 meter lah. Iya. Nah di situ saya agak curiga, tapi aman-aman aja gitu kan. Nah setelah jam 4 pagi. Nah jam 4 pagi bos. Jadi itu ada yang seperti ibaratnya suara tikus gitu, ngegrogotin kayu gitu kan. Jadi kantong saya itu digrogotin gitu. Posisi tidur Bang Hotmar itu di atas atau gimana? Nah jadi ini teras masjid, sekitar 1 meter. Di bawah itu lantai tanah, udah tanah gitu tanah. Iya, kayak buat sendal gitu ya. Motor saya pepetin di dekat teras. Saya tidur sampingnya pas. Nah seperti ini kan gitu. Jadi saya tidur situ, posisi gini tidur, bantal di kepala, kaki lurus gitu kan. Nah udah seperti ini. Sepatu tentaranya saya lepas. Karena di masjid kan gitu, sepatu tentara saya lepas, motor di samping, HP di jok gitu kan. Nah saya tidur, jam 4 pagi kayak ada yang grogotin itu kantong saya. Ternyata ada yang apa bos? Bukan tikus, apa tuh? Ada yang gunting pakai orang. Enak banget ya? Iya. Digrogotin itu diapain itu? Disilet. Wow. Jadi disilet udah segini panjangnya. Hampir dikit lagi saya kebangun, sadar. Udah sadar, saya bergerak, dia langsung lari gitu kan. Nah dia langsung lari, hampir kecuri ya, hampir ya. Mungkin kalau dia langsung tarik gitu dapat lari gitu. Tapi saya kebangun. Apa tuh respon pertama yang dia langsung lari, saya langsung duduk ngeliatin dia gitu. Setelah sekitar 5 detik baru saya jerit, Malen! Gila. Itu kuat bos. Sekencang-kencangnya itu. Jam 4 pagi di masjid. 4 pagi, Malen! Saya bilang gitu kan. Ada orang yang datang nggak di situ? Ada, ibu yang jaga warung. Ada apa dek? Kata gitu kan. Itu ada maling bu. Oh iya mana di sana tadi larinya, saya bilang gitu kan. Nah terus setelah itu saya diajak ke warung, udah tidur sini aja katanya gitu. Karena udah jam 4 subuh juga saya nggak tidur. Posisinya udah mau azan ya. Semuanya saya nunggu subuh aja gitu kan. Setelah subuh saya kembali ke masjid tadi gitu. Saya sholat. Setelah saya sholat itu duduklah di teras. Ada bapak-bapak ngajak ngobrol. Dia cerita pengalamannya waktu dulu tahun 80-an. Dia merantau ke daerah Soekarno Hatta, Cengkareng ya. Jadi itu masih masa Soeharto katanya. Masa Soeharto dia masih banyak lowongan kerja lah untuk buruh seperti itu. Dia ketemu orang Medan yang bantu dia, dan yang ada maling juga gitu. Dia preman mintain duit gitu kan. Dia dimintain duit sama orang Medan juga. Orang Medan juga. Mana ini kan? Orang Medan kena maling sama orang Medan juga gitu. Kan maling. Posisinya kompas gitu. Oh ya di palak gitu kan. Di palak. Posisinya dia dua-duanya kan lagi merantau ya. Iya, jadi singkat cerita dia ambil batu, dia pukul itu kepala yang ngompas tadi gitu, yang palak itu. Dia pukul, selesai deh. Itu aja langsung ceritanya ya. Iya. Nah setelah itu ada abang-abang datang, dia bilang saya mau jual handphone katanya, mau untuk ongkos ke Medan, gitu katanya. Mau jual handphone, kalau juga dia juga mau jual itu cukur rambut katanya ada. Cuman bapak itu yang di masjid tadi dia nawarin sama bapak tadi sih soalnya. Kalau dia nawarin ke saya beli mungkin. Ya, terus gitu. Enggak dibeli tuh. Enggak saya beli. Karena bapak itu cerita juga, saya bukan apa-apa bro katanya gitu. Kita kan belum kenal gitu. Ya, saya juga kalau hati-hati juga katanya. Dia bilang ke saya gitu kan, tuh abang udah pergi gitu. Jadi pelajaran juga lah. Pengalaman beliau itu jadi pelajaran juga buat saya gitu. Bagaimana bertahan hidup di rantau gitu kan. Betul. Dia bilang prinsipnya itu kalau udah dijual kita beli gitu. Tapi kita nggak ngejual duluan gitu kan. Yang penting kita nggak ngejual duluan. Karena ini kita berhadapan dengan bisnis. Kalau nggak rugi ya untung gitu kan. Nah dia itu posisinya seperti itu. Jadi dia nggak pergapan dia berantem, dia ambil batu, cepet selesai itu urusan. Gitu. Waktu cerita orang Medan itu. Saya sampai ke Medan jam
11 bos. 11. Itu sudah deket banget ke rumah ya? Udah dekat, sekitar 4 jam lagi dari lokasi tadi itu sampai ke Medan. Nah saya mandi dulu di masjid. Mandi lagi kan supaya gitu. Seger ketika ketemu orang tua ya. Cuma nggak sholat duha cuma. Nah jadi saya mandi sampai rumah saya ketok. Assalamualaikum gitu kan. Posisinya orang tua nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah, Assalamualaikum saya bilang siapa ya? Dia ngeliat siapa kan? Yang buka siapa? Mama langsung yang buka. Terus sudah dia bilang siapa gitu kan, nah, lihatnya gini itu nggak kelihatan gitu kan. Ternyata dalam hatinya ini kok mirip anak saya. Gitu. Posisi pakai apa tuh waktu itu? Atribut atau apa? Topi kan. Kita pakai kan. Terus apa lagi? Dia bilang, saya bilang, ini mas saya Hotmart tua, saya bilang gitu. Sebut nama kan. Astagfirullah katanya. Kaget itu. Langsung berlindang mata kan. Saya kena marah bos. Iyalah, posisinya kan nggak ngasih tahu terlebih dahulu kan? Nggak ngasih tahu banget. Keluarga nggak ada yang dikasih tahu sama sekali nggak ada yang tahu gitu. Kakak, adik segala macam nggak ada. Saya nekat, memang benar-benar nekat. Caranya tadi saya kecopetan. Kenapa kok nggak ngasih tahu gitu? Alasannya supaya kalau kita pergi kan sendiri gitu ya, pasti nggak dikasih. Khawatir juga. Iya, orang bos saya aja gitu, yang bukan siapa-siapa. Gila lo katanya gitu kan, apalagi orang tua sendiri pasti nggak kasih kan gitu. Pasti khawatir lah selama itu jalan juga. Lain cerita tadi kalau misalnya di masjid yang kemarin hampir kecopetan itu tiba-tiba keambil gitu. Iya, itu gimana itu? Kondisi feeling perasaan. Seandainya itu dia berhasil gitu ngambil dompet saya, mungkin bro saya itu di Medan itu udah nggak bergairah lagi. Down ya, udah hilang semangat. SIM hilang, KTP hilang. Saya cuti cuma 15 hari bos. Di perjalanan 3 hari, 6 hari pulang pergi lah. 12 hari di Medan gitu. Itu emang gila itu. Saya bilang kata mereka tuh nggak punya otak gitu. Nah iya, tadi orang tua gimana responnya? Iya, enggak, kamu nanti pulang naik kapal aja katanya. Jangan lagi katanya. Udah lama, jangan marah-marah dulu. Istirahat dulu aja. Saya baru nyampe, jangan marah-marah dulu. Jangan gitu kan. Dia bilang gitu. Terus saya bilang saya nanti pulangnya berdua sama teman. Berdua sama teman, baru dikasih. Ya karena berdua dibolehin lah. Jangan coba-coba lagi ya katanya. Iya. Siap. Tapi ada niatan untuk kembali eksplorasi karena udah tahu ya. Pasti ya. Cuman nggak sendiri. Nggak sendiri ya. Sama istri mungkin. Sama istri. Iya. Cuman selama di jalan saya nyari juga, nggak ada ketemu gitu. Nyari istri. Astagfirullah. Nggak ada ketemu. Ya. Gitu bos. Luar biasa banget sensasi. Aduh, kalau kawan-kawan ada pertanyaan seputar perjalanan apa yang dipersiapkan, tulis aja di kolom di bawah ini ya, di komentar. Siap. Nanti insya Allah akan dijawab langsung sama Bang Hotmart. Di video selanjutnya juga nanti kita akan bikin tips harus apa yang dipersiapkan, terus kemudian bawa uang berapa, terus singgah di mana aja. Pokoknya tips dan trik kalau kita mau OTW dari Jakarta ke Medan. Begitu ya, Bang Hotmart? Ya. Kira-kira moral value yang bisa diambil dari perjalanan tadi apa? Yang harus Nanti aja. Kita sekarang bahas pulangnya lagi. Pulangnya banyak cerita ini, tapi singkat aja momentum-momentum. Iya. Langsung nih. Iya, pulangnya. Setelah Bang Hotmart di rumah nih selama berapa hari? Saya di rumah itu cuma seminggu full ya, seminggu. Gak kemana-mana. Gak kemana-mana, dan di rumah aja. Cuma orang tua lagi sakit kemarin, jadi dioperasi. Saya nemani di rumah sakit gitu kan, sebagai anak yang baik lah. Anak yang soleh kan gitu kan. Yeah. Nah jadi saya cuma di rumah sama jagain orang tua gitu. Setelah itu saya pulang tanggal 9 Agustus. 9 Agustus. Ya. 9 Agustus saya balik, nyampe di tanggal 13 Agustus. Berarti 4 hari ya? 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Kalau perjalanan berangkatnya 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Kalau perjalanan pulangnya malah lebih jauh, 4 hari 4 malam karena saya bawa teman. Berdua. Jadi harus banyak istirahat. Ya, harus banyak istirahat, betul. Banyak ngobrol. Nah, apa nih yang Bang Hotmart temukan setelah perjalanan pulang? Apakah
karena sudah tahu medan nih, udah tahu medan apa, udah tahu treknya lah. Jadi enjoy, hati tenang, atau malah sebaliknya ada kejadian-kejadian apa gitu di tengah jalan yang bikin dak dikdukser gitu. Selama perjalanan pulang ya saya merasa enjoy karena teman saya ada di belakang yang siap backup gitulah, sama teman ngobrol. Kalau berangkat sendiri kan emang teman ngobrol nggak ada, bikin cepet ngantuk juga kalau nggak ada teman ngobrol ya. Malah makin was-was. Fokusnya lebih tinggi waktu sendiri tuh, fokusnya lebih tinggi, ngantuk nggak ada, kecepatan lebih tinggi 90 km per jam. 90 km ya? 90 km. Jadi setelah itu pas pulangnya nih, malam pertama itu bermalam di daerah perbatasan antara Sumatera Utara dengan Riau. Sumatera Utara dan Riau. Jadi kita di situ bermalam di pom bensin atau di pom bensin. Jam 12 malam. Iya. Pom bensinnya kebakaran. Pom bensinnya kebakaran. Bang, ada yang menjerit, ibu-ibu. Menjerit, saya bangun. Lagi tidur tuh. Lagi tidur. 2 orang di situ lari. Saya bangunin teman saya, bro bangun. Dia langsung lari, saya tinggal.